Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Video kali ini kita mau lanjut bahas soal-soal di bab 6 stoikiometri ya. Jadi sekarang topiknya adalah tentang kemolalan dan fraksi mol. Kita mau membahas soal uji pemahaman diri dari nomor 72 sampai dengan nomor 78. Untuk pembahasan soal-soal sebelumnya silahkan cek linknya di bagian deskripsi ya. Kita mulai. Jadi pertama-tama topiknya adalah tentang kemolalan. Ya, kemolalan itu lambangnya adalah M kecil. Ya, tolong dibandingkan antara M besar dengan M kecil ya. Ini ini adalah molar. Akan R ya, sedangkan ini adalah molal. Akan L. Oke, nah lambangnya M besar dan M kecil. Nah, itulah sebabnya sewaktu kita membahas tentang massa zat, kita menggunakan lambang G ya sebagai gram zat gitu. Kita tidak menggunakan lambang M karena M sudah direservasi oleh kemolalan ini. Ya. Nah, jadi kalau di fisika memang massa itu dilambangkan sebagai oke. Nah, jadi hati-hati di kimia kemolalan adalah M. Nah, rumusnya bagaimana? Oke, kemolalan itu nama lainnya molalitas, kita lambangkan sebagai M. Rumusnya adalah gram per mr kali 1000 per P. Ya, perhatikan P ini adalah massa pelarut ya, biasanya air. Ya, air biasanya digunakan sebagai pelarut dan harus dalam gram. Oke, sedangkan G ini adalah massa zat dalam gram, mr sudah jelas lah ya. Nah, lalu ada rumus kedua ya untuk molalitas ini, yaitu B per mr kali 1000 per 100 kurang B. Ya, B ini adalah persen massa dari zatnya. Jadi kalau misalnya diketahui persen B-nya 20%, ya, maka kalian ambil B-nya hanya 20, persennya nggak ikut. Oke, nah nanti ketemu soal saya akan sebutkan sekali lagi rumus. Ya. Nah, jadi nomor 73, tentukanlah kemolalan larutan yang dibuat dengan melarutkan 10 gram urea. Oke. Nah, MR-nya sudah dikasih nih dalam 100 gram air. Berarti ini P-nya ya, karena air sebagai pelarut berarti P adalah massa pelarut ya, yaitu 100 gram. Oke. Nah, nomor 73 ini berarti mudah aja. Kita tinggal masukkan rumus yang pertama ya. Molalitas adalah gram per mr kali 1000 per P. Gramnya ini 10, masukkan. MR-nya sudah ada 60 kali 1000 per P-nya ini 100. Ya. Nah, lalu kalian tinggal sederhanakan nanti per 3 M kecil ya. M kecil menyatakan molalitas atau molar. Oke. Saya nomor 73 ya. Kita lanjut 74. Hitunglah kemolalan larutan cuka. Nah, sekarang dikasih tahu 24%. Oh, berarti ini adalah persentasenya. Oke, nah berarti B-nya kita tahu adalah 24, maka kita tinggal gunakan rumus nomor 2 ini ya, yaitu, oh, saya gunakan rumus 1 dulu. Ya, jadi supaya kalian lihat bahwa hasilnya nanti sama saja. Oke, nah jadi diketahui 24% massa, CH3COOH, ya, nanti kalian hitung MR-nya adalah 60. Oke, nah kita anggap gram total, jadi ini total ini maksudnya larutannya ya, jadi massa larutannya kita anggap adalah 100 gram. Nah, karena persen massanya 24%, jadi kita langsung tahu cukanya itu pasti 24% kali 100, yaitu 24 gram. Nah, sedangkan airnya pasti 100 kurang 24 menjadi 76 gram. Nah, inilah P kita. Inilah G kita. Ya. Nah, artinya kalau kita gunakan rumus pertama, ya, M adalah G per MR kali 1000 per P, G-nya ini 24 kita masukkan. MR-nya ini 60 kita masukkan. Ya. Nah, lalu P-nya ini 76 kita. Oke. Nah, nanti kalian sederhanakan saja dapat 5,26 molal. Oke, nah itu kalau kita menggunakan rumus pertama. Kalau kita menggunakan rumus kedua bagaimana? Oke. Nah, kalau kita menggunakan rumus kedua bagaimana? Tadi kan saya sudah bilang, di sini persen beratnya 24, maka B-nya pasti 24. Kalau kita menggunakan rumus kedua, ya, B per MR kali 1000 per 100 kurang B, B-nya berapa? 24. MR-nya kita sudah tahu, 60.
lalu kali 100 kurang B, ya. 100 kurang 24 adalah 70. Perhatikan hasil ini dengan hasil di sini. Sama persis ya. Nah, berarti nanti hasil akhirnya juga pasti sama. Oke, nah jadi lihat langkahnya jauh lebih mudah dibanding kalau kalian menggunakan rumus yang pertama. Karena ini rumus pertama mesti hitung-hitung lagi G dan P-nya. Ya. Triknya adalah kita misalkan gram totalnya sebagai 100 gram. Terserah kalian sih mau menggunakan rumus yang mana. Mau rumus pertama boleh, rumus kedua boleh, karena kan hasil akhirnya sama saja. Ya, kita lanjut soal nomor 75. Hitunglah kadar persen massa ya, persen berat dari glukosa kalau molalitasnya kita sudah tahu yaitu 1 mol. Oke, nah kita gunakan rumus cepat aja ya. Jadi M adalah B per ml kali 1000 per 100 kurang B. Nah, M-nya sudah tahu, ini 1 kita masukkan. Nah, B per MR, nah MR-nya 180 kali 1000 per 100 kurang. Saya coret 0 ini 1 biji atas dan bawah. Nah, lalu ini dikali silang ya. 18 kita kali masuk ke 100 kurang B menjadi 1800 kurang 18B. Sedangkan yang kanan adalah 100B. Nanti kalian tinggal sederhanakan saja, dapatnya 15,25. Ya, artinya apa? Artinya kadarnya adalah 15,25%. Oke, karena kita mau persen beratnya dalam bentuk persen. Oke, kita lanjut ya, soal nomor 76. Nah, sekarang topiknya adalah tentang fraksi mol, lambangnya X. Oke, rumusnya fraksi mol A itu adalah Na per Na tambah Nb. Nah, lalu fraksi mol B adalah Nb per Na tambah N. Oke, nah perhatikan ya, sesuai dengan rumus ini kalau kalian tambahkan XA tambah XB hasilnya pasti 1. Oke, nah Na itu adalah mol dari zat A. NB adalah mol dari zat B, sedangkan XA adalah fraksi mol dari zat A, dan XB adalah fraksi mol dari zat B. Di pertanyaan nomor 6, berapakah fraksi mol urea dalam suatu larutan yang mengandung 12 gram urea? Oke, nah jadi urea ini adalah zat A kita, air ini adalah zat B. Oke, nah jadi untuk yang A, kita hitung dulu Na-nya berapa. Jadi 12 per 60 ya. MR-nya kalian cari sendiri, nanti ini kalian hitung nanti dapatnya 60. Oke, jadi kita udah dapat Na-nya 1/5. Untuk yang air adalah B 90 gram, berarti molnya 90 per 18 adalah 5. Ya, nah selanjutnya kita tinggal hitung X urea, berarti kita hitung XA ya, berarti Na masukkan per Na tambah Nb. Oke, nah trik selanjutnya adalah lihat ya, ini ada penyebut 5 dan 5, berarti atas dan bawah kita kalikan dengan 5. Ya, yang atas kali 5 jadinya 1. Yang bawah ini kalau kali masuk ini jadinya 1 dan 25 ya. 1 tambah 25 jadinya 26. Itulah jawaban akhir. Kita lanjut soal nomor 77. Tentukanlah fraksi mol dari urea jika diketahui larutan ureanya 10%. Ya, nah, jadi kita tahu ureanya 10%, kita misalkan aja gram totalnya itu 100%. Maksud saya 100 gram. Maka ureanya pasti 10 gram ya, 10% kita kali dengan 100 gram menjadi 10 gram. Lalu kita dapat mol ureanya, berarti 10 per 60 adalah 1 per 6. Nah, airnya berapa? Airnya berarti sisanya, yaitu 100 kurang 10 menjadi 90 gram. Lalu molnya adalah 90 per 18 menjadi 5 mol. Oke, nah lalu kita mau X urea, berarti masukkan N urea per N total. Oke, nah seperti tadi, karena penyebutnya 6 ya, jadi atas bawah kita kali dengan 6. Nah, yang atas 1/6 kali 6 jadinya 1. Yang bawah ini dikali masuk 1/6 dengan 6, 1. 5 dengan 6 adalah 30 ya. 1 tambah 30 menjadi 31. Inilah fraksi mol ureanya. Lanjut nomor 78. Tentukanlah kadar larutan glukosa jika fraksi mol dari glukosanya itu adalah 0,2. Nah, untuk soal ini
kita sudah tahu X glukosa, ini anggap A ya. Glukosanya adalah X-nya 0,2. Kita misalkan mol totalnya itu jadi 1. Oke, jadi Na tambah Nb kita misalkan jadi 1. Lalu kita tinggal masuk rumus. Oke, Xa adalah Na per Na tambah Nb. Nah, yang bawah ini udah jadi 1. Sedangkan ini adalah 0,2. Oke, maka langsung ketahuan Na-nya 0,2. Ya, otomatis Ga adalah mol kali Mr ya. 0,2 kali 180 yaitu 36 gram. Oke, nah ini berarti massa glukosanya. Nah, untuk airnya bagaimana? Nah, untuk air itu Nb. Nah, karena Na-nya 0,2 dan kita tahu Na tambah Nb adalah 1, berarti Nb-nya 0,8. Oke, nah lalu kita cari gram B-nya, ini air ya. Air kan MR-nya 18, jadi 0,8 kali 18 adalah 14,4 gram. Oke, nah, angka terakhirnya kita mau hitung kadar ya persen berat dari A, berarti ambil gram A ini per gram total. Oke, sederhanakan saja menjadi 5/7, nanti kalian kali lagi dengan 100. Oke, karena kita mau dalam bentuk persen. Ya, 5 itu dalam bentuk persen adalah 71,43%. Oke, kita lanjut ya soal nomor. Oh, tidak ada lagi. Jadi, untuk video ini kita buat sampai soal nomor 78 saja. Semoga penjelasannya jelas ya. Ingat untuk selalu belajar dan banyak berlatih, banyak mengulang, maka kalian pasti. Nah, kalau ada pertanyaan, tuliskan saja pertanyaan kalian di bagian komentar, akan saya jawab secepatnya. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.